Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di YouTubeku. Di cerita horor kali ini aku akan membahas part kedua dari judul yang kemarin. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aku tidak akan lama-lama lagi untuk membahas cerita ini. Oke, kita mulai ceritanya. Istrimu itu kemana, Di? Ya Allah, selamatkan anakku. Di dalam rumah, cucu dan menantunya tengah merenung dan menunggu kepulangan Risma. Mereka terjaga sejak Risma pergi ke pasar. Namun, sampai pukul 12 malam, Risma tak kunjung pulang. Mereka begitu cemas sampai terus berdoa. Cuaca di luar sedang diguyur hujan lebat, diiringi dengan angin yang kencang, membuat cucu dan adik tak bisa berbuat apa. Semoga Risma cuma kehujanan aja, Mah. Mungkin Risma lagi berteduh di pasar. Kalau hujannya sudah reda, adik akan jemput Risma ke sana, ucap Adi, suami Risma. Semoga aja, Di. Mama gak tenang. Perasaan Mama dari tadi gak enak. Mama jadi nyesel gak ikut ke pasar menemani Risma. Kruduk, 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 kruduk. Tok, tok, tok. Cucu dan Adi terhendak mendengar suara ketukan 3 kali dari pintu utama. Mereka berdua saling bertukar pandangan, lalu diberanjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Degup jantung cucu berdebar-debar. Dalam hatinya terus berdoa jika mengetuk pintu itu adalah anaknya. Ceklek. Dari pintu terdengar mengerikan di tengah-tengah malam dengan cuaca yang hujan lebat di luar. Angin berhembus menerpa wajah Adi. Adi menyeringitkan keningnya. Ia terus saja menoleh kanan kiri. Tidak ada siapapun di sana, melainkan hanya kesunyian malam yang mencekam. Dengan kecewa, Adi menutup pintu kembali, membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju ibu mertuanya. Raut wajah cucu penuh harap ketika melihat menantunya yang datang, namun sayangnya Adi menunduk dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan Risma, Di? Tanya cucu memastikan. Bukan, Mah, gak ada orang. Motornya pun gak ada, Mah, lirik Adi. 1 jam menunggu, hujan itu pun tak kunjung reda. Rasa gelisah dan takut semakin membuat cucu dan Adi tak bisa tenang. Prang! Sebuah bingkai foto milik Risma sewaktu gadis tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah. Astagfirullahaladzim. Cucu memungutnya lalu memperhatikan wajah Risma yang cantik dan lugu. Tidak ada angin yang masuk, namun foto itu terjatuh dari dinding yang diam. Mama punya firasat buruk, Di. Cepat susul Risma ke pasar. Tangisan itu mulai terdengar dari seorang wanita parubaya. Ia memeluk foto Risma dengan erat, tak peduli serpihan kaca melukai tangannya. Tanpa berpikir panjang, Adi pun gagas mengambil jaket dan mengeluarkan motor butut yang biasa ia gunakan untuk pergi ke sawah. Adi kesulitan melihat ke arah jalan yang gelap. Motor butut itu tak memiliki lampu untuk menerangi perjalanan. Hujan deras tak kunjung reda dan terus mengguyur Adi hingga basah kuyup kedinginan. Ya Allah, Neng, kamu di mana, Neng? Jalanan itu sangat sepi. Adi menguasai jalan tanpa takut menabrak sesuatu. Yang ia pikirkan hanyalah seorang wanita yang tengah mengandung anak pertamanya. Ia melewati jalan sepi kebun pisang lalu melaju ke arah pasar. Sesampainya di sana, ternyata pasar sudah tutup. Tidak ada satupun yang terlihat berdagang. Orang-orang mulai pergi meninggalkan pasar itu. Mata Adi melirik ke semua pandang. Ia mencari keberadaan motornya yang Risma bawa. Namun sayangnya tidak ada satupun motor yang Adi kenali. Dengan nafas yang memburu, Adi menghampiri seorang pedagang yang hendak pulang. Permisi, Pak. Bapak lihat wanita bawa motor Scoopy enggak? Perutnya agak buncit, Pak, tanya Adi. Enggak lihat, Jang. Lagi pula ini kan udah tutup. Orang-orang yang ke pasar juga banyak, Jang. Saya pergi dulu ya. Anak istri udah nungguin di rumah. Bapak-bapak itu lantas pergi, meninggalkan Adi yang masih diam mematung. Wajahnya mendadak sayu. Tubuh Adi terasa lemas tak tertahan. Jemarinya gemetar ketika mengingat perkataan bapak-bapak yang ia tanya. Kamu di mana, Neng? Aak khawatir. Tanpa putus asa dan menyerah, Adi kemudian bertanya kepada beberapa orang yang masih terlihat berlalu lalang di sekitar pasar itu.
Namun jawaban mereka tetap sama. Mereka hanya menggelangkan kepalanya, tanda tak tahu. Adi memutuskan untuk pulang dengan membawa keputusan asaan. Ia tak mampu berkata apapun kepada cucu mertuanya. Ia takut ia tak tahu harus menjelaskan dari mana. Membawa motor pun perlahan menyusuri perjalanan yang sepi dan gelap gulita. Sunyi, sepi, dan dingin. Adi berharap ia menemukan Risma sedang berteduh di suatu ruko tutup. Melewati jalanan rimbo yang terdapat kebun pisang di sisinya, Adi melintas kantong plastik berwarna merah yang berisi tahu goreng crispy yang telah layu dan berserakan. Air mata itu tak terasa telah mengalir dari sudut matanya. Adi terisak-isak mengkhawatirkan sang istri yang tak kunjung pulang. Penyesalan kian muncul terasa. Ia menyesal seberat-beratnya jika Risma benar-benar hilang. Neng, kenapa Neng gak bilang-bilang sama Aa? Kok Neng mau apa-apa Aa bisa beliin buat Neng? Gak perlu segan dan merasa kasihan lihat Aa tidur kecapean. Kenapa aku bodoh gak bisa jagain istri yang lagi hamil? Kenapa aku tidur? Kenapa aku nggak nganterin istri sendiri? Kenapa? Tangis itu pecah di tengah perjalanan menuju pulang. Rasanya Adi tak sanggup lagi melihat ibu mertuanya yang sedang menunggunya dengan membawa istrinya. Beberapa meter menuju rumahnya, Adi memutuskan untuk mematikan mesin motor buntutnya yang berisik. Ia tak mau mertuanya keluar dan melihat dirinya yang pulang seorang diri. Mendorong motornya dan memarkirkan motor itu di depan rumah. Adi membuka jaket yang basah kuyup dan membuka celana panjangnya yang kotor karena cipratan air hujan dan tanah. Ceklek. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Gimana, Di? Si Neng ada? Tanya cucu penuh harap. Bukannya menjawab, Adi pun bersujud kepada cucu serasa meminta maaf dan terus menangis sejadi-jadinya. Cucu tak menyangkal, air matanya pun ikut jatuh. Ia berdiri mematung dengan pandangan kosong. Sementara itu, kelima orang yang menghabisi nyawanya berkumpul di base camp yang sudah mereka bangun sejak 5 tahun lalu. Cup, gue nggak bisa tidur, kebayang kejadian yang tadi terus, ucap Yana kepada Ucup. Sebaiknya kita jual aja motornya daripada nanti ada yang curiga kan, sahut Arif yang tengah duduk menghisap sebatang rokok. Iya benar, tapi mayatnya bakal ditemukan warga nggak? Tanya Yana. Itu yang gue khawatirkan. Mending sekarang juga kita kubur di sana biar bau bangkainya nggak mudah tercium, gitu, ucap Arif. Mereka semua mengangguk-angguk mengerti. Mereka berunding dan saling memberikan jalan keluar dari masalah yang baru saja mereka lakukan. Yaudah, gue setuju. Sekarang kita balik lagi ke sana buat kuburin mayatnya. Oke, mereka pun segera beranjak dari tempatnya masing-masing, lalu mengambil cangkul dan golok yang ada di sana. Berniat akan menguburkan mayat Risma agar tidak mudah ditemukan oleh warga yang mencium bangkainya. Masing-masing membawa alat lain jika sewaktu-waktu butuh. Mereka juga mengenakan pakaian tertutup dan menggunakan sebuah masker penutup sebagai wajah. Membawa santet dan juga bensin untuk menghilangkan bau amis dari mayat Risma. Begitulah ceritanya, guys. Semoga kalian senang mendengar cerita ini. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you.